彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？别想！又要救我，又对我这么不客气，这定是这家伙突然出现。韩风这个混蛋，现在恶心的。Sebuah bayangan cahaya raksasa menerobos ruang kosong seperti kilat. Riak aneh menyebar dari sosok cahaya ini dan memblokir kekuatan merobek di mana-mana yang dipancarkan dari kekosongan. Sosok cahaya itu secara bertahap mendekat. Hanya dengan begitu orang akan menemukan bahwa itu adalah naga hitam yang sangat besar. Sesosok duduk di atas kepala naga besar. Angka itu tampaknya Xiao Yan. The Ancient Void Dragon layak untuk namanya. Hanya mereka yang bisa berkeliaran sesuka hati di dalam dunia yang kosong ini. Mata Xiao Yan menyipit ketika dia merasakan angin liar bersiul yang dilalui oleh telinganya. Hati Xiao Yan bergerak saat dia merasakan energi yang agak akrab ini. Dia perlahan-lahan berdiri di atas kepala naga besar saat matanya menatap kilau perak. Ini adalah kolam cahaya yang terbentuk dari halilintar. Gemuruh menggelinding keras meraung dari kolam cahaya saat Xiao Yan berdiri di depannya. Itu membuat hati seseorang gemetar. Siapapun yang berdiri di tempat ini akan merasa sangat kecil. Betapa kekuatan petir yang padat. Xiao Yan perlahan pulih dari keterkejutan ini beberapa saat kemudian ketika dia bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan petir yang terkandung dalam kolam petir ini jauh lebih kuat dari semua pil lightning yang tertarik selama pertemuan pil. Ini memang tempat yang berbahaya. Naga besar yang Hei King telah berubah menjadi mempelajari kolam cahaya yang luas ini dengan mata yang tercengang. Energi dari tempat ini menyebabkan dia merasa sedikit takut. Guyuran. Saat Xiao Yan masuk ke kolam cahaya, banyak petir mulai bergegas seperti ular. Baut petir ini menabrak Xiao Yan, tetapi hanya mengeluarkan suara sedikit teredam ketika mereka bersentuhan dengan flames surgawi. Akhirnya, mereka akan dimusnahkan. Silver Thunderbolt seperti ular terus meledakkan dalam laut petir. Xiao Yan diam-diam berdiri dalam perlindungan api surgawi. Para petir sekitarnya mungkin menjadi takut kekuatan api surgawi karena tidak ada banyak petir liar menyerang Xiao Yan sekarang. Melihat bahwa itu penangkal petir tidak kerusuhan karena masuknya, Xiao Yan juga menghela nafas lega di dalam hatinya. Setelah memutuskan, Xiao Yan berhenti ragu dan duduk di tempat ini. Dia menenangkan dirinya sedikit dan melambaikan tangannya. The Sky Demon Puppet, yang telah dipukuli oleh Elder of the Sky Sect mendalam sampai banyak lubang hadir, muncul dan muncul. Bang bang bang. The Sky Demon Wayang baru saja terbang keluar ketika halilintar meresap tampaknya telah tertarik oleh sesuatu. Mereka tiba-tiba berbalik dan dengan liar menabrak Sky Demon Wayang dengan cara kekerasan. Namun, halilintar yang tampaknya liar dan penuh kekerasan ini seperti air yang bersentuhan dengan spons ketika mereka menyentuh tubuh Sky Demon Puppet. Semua dari mereka akan segera menghilang. Petir liar menari di dalam kolam petir. Xiao Yan menyeringai saat menyaksikan Sky Demon Puppet yang dibungkus oleh petir yang terang. Dia ragu sesaat sebelum tiba-tiba menjentikan storage ring-nya. 10 Earth Demon Puppets muncul di sampingnya. Aku ingin tahu apakah Earth Demon Puppets ini dapat sepenuhnya diperkuat menjadi Sky Demon Puppets di sini. Thunderbolt menderu liar di dunia perak cerah seperti naga besar. Gemuruh-gemuruh terus bergema di sekitar ruang kosong ini. Ciri misterius ini kemungkinan sesuatu yang hanya ada di ruang kosong ini. Sesosok duduk di dalam kolam sambaran petir perak. Ada 11 boneka duduk jarak pendek dari sosok ini, membentuk-bentuk melingkar dengan Xiao Yan di tengah. Suara petir liar dan keras meraung-raung liar di luar lingkaran.
Banyak halilintar setinggi lengan terus-menerus menabrak 11 boneka seperti ular piton yang marah. Namun, serangan yang menakutkan ini tidak menyebabkan tubuh boneka bergerak sedikit pun. Sebaliknya, warna pada boneka semakin terang. Baut petir di dunia monoton ini sepertinya tidak pernah berakhir. Waktu mulai cepat berlalu seperti air yang mengalir di tengah gemuruh keras ini. Ini adalah Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat Sky Demon Puppet di depannya di dalam kolam cahaya perak yang terang. Tangan Xiao Yan mengusap retakan di dada Sky Demon Puppet. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan cara yang agak menyesal. Bahan utama yang dia gunakan untuk menyempurnakan Sky Demon Puppet ini adalah ahli bintang 7-8, Do Uzong. Ahli semacam ini tampaknya tidak bisa dicapai di matanya saat itu, tetapi dari sudut pandang Xiao Yan saat ini, itu hanyalah level biasa. Dengan bahan ini, boneka itu telah mencapai kekuatan bintang Z-Do saat ini. Ini adalah hal yang luar biasa. Xiao Yan hanya bisa mengulurkan tangannya dan menyimpan Sky Demon Puppet, yang telah mencapai puncaknya, ke dalam storage ring miliknya dengan hati penuh dengan penyesalan. Setelah itu, matanya mendarat di 10 Earth Demon Puppets lainnya. Suara misterius dipancarkan dari kolam cahaya di sekitarnya saat ini. Banyak lapisan energi yang luar biasa megah berlama-lama di sekitar tubuh Xiao Yan seperti kain. Kilatan petir berlanjut selama jumlah waktu yang tidak diketahui sebelum secara bertahap menunjukkan tanda-tanda melemah. Pada saat ini, tubuh Xiao Yan dikelilingi oleh petir yang terang. Sebuah petir substansi seperti tiba-tiba ditembak dari mata Xiao Yan ketika dia membukanya. Suara petir itu meledak seperti naga besar. Xiao Yan perlahan mengepalkan tangannya. Dia merasakan kekuatannya yang telah meningkat berkali-kali lipat. Sebuah busur tanpa sadar terangkat ke wajahnya. Itu tidak terduga bahwa itu ia berhasil maju dalam kolam cahaya. Kilatan sengit berkelip di mata Xiao Yan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat 10 boneka di sekelilingnya. Ekspresi gembira segera muncul di wajahnya. Mayat dari 10 Earth Demon Puppets telah berubah menjadi warna kuning keemasan. Xiao Yan mengamati darah itu sejenak, tetapi tidak dapat menemukan apapun. Rambut di seluruh tubuh Xiao Yan tiba-tiba berdiri di ujung ketika dia merasakan angin tak terlihat ini. Jiwa di antara alis Xiao Yan gemetar saat dia melihat 10 petir hitam gelap itu. Gelombang bahaya yang tak terlukiskan memikat hatinya. Menghadapi bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, Xiao Yan tidak ragu-ragu menyimpan boneka-boneka itu, berbalik dan lari keluar dari kolam cahaya. Xiao Yan tanpa sadar mengutuk ketika dia merasakan tekanan menakutkan yang bergegas dari belakang. Sementara Xiao Yan liar melarikan diri dengan sekuat tenaga, suara deru angin muncul di belakangnya, dan sosok seperti hantu muncul di sampingnya. Angka ini baru akan berbicara ketika dia menjadi tertegun. Bintang 5 Do Uzun? Apakah ini benar? Kamu benar-benar berani datang ke kolam cahaya petir yang kosong ini dengan sedikit kekuatan ini? Apakah kamu yakin? Sebuah pikiran dengan cepat terbang melalui hati Xiao Yan saat ini. Tentu saja, bahkan jika seseorang menggunakan pikirannya untuk berpikir, orang bisa mengatakan bahwa itu orang tua ini bukan orang biasa karena dia berani melangkah ke bagian paling dalam dari kolam cahaya, di mana bahkan Xiao Yan tidak berani untuk menjelajah. Xiao Yan sedikit tertegun ketika melihat orang tua ini melarikan diri seperti yang dia inginkan. Dia dengan marah mengutuk dirinya sendiri. Meskipun Xiao Yan mengutuk, kecepatannya tidak berkurang sebagai hasilnya. Dia mengatupkan giginya, dan punggungnya bergetar. Sayap tulang membentang di belakangnya. Sayap-sayap itu mengepak, dan kecepatannya tiba-tiba melonjak. Dalam beberapa kilatan, dia tampak sangat jauh. Setelah itu, dia melarikan diri tanpa memutar kepalanya. Setelah melepaskan kecepatannya ke batas sepanjang perjalanan ini, Xiao Yan secara bertahap lolos dari petir hitam gelap. Namun, dia tidak berani melambat terlalu banyak. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat sekilas, dia melihat bahwa itu dia berada di dekat tepi kolam petir. Dia meningkatkan kecepatannya dan keluar dari kolam renang yang gemuruh. Xiao Yan terus terengah-engah setelah keluar dari kolam cahaya. Ketakutan berlama-lama di wajahnya. Sulit membayangkan bagaimana akhir menyedihkan macam apa yang akan menimpanya jika dia diserang petir hitam gelap. Sungguh tidak terduga bahwa itu penangkal petir tidak seaman yang aku bayangkan. Pasti ada sesuatu yang menakutkan di bagian terdalam.
Jika tidak, orang tua itu tidak akan melompat-lompat. Setelah menenangkan diri, ekspresi Xiao Yan berangsur pulih saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Orang tua itu tanpa sadar meringkuk ketika melihat Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Melihat bahwa itu Xiao Yan benar-benar tidak mengenalinya, pria tua dengan nama keluarga Mang ini menghela nafas sedih. Hah? Kamu adalah seseorang dari suku naga Void kuno? Orang tua dengan marga Mang itu sedikit kaget ketika dia melihat sosok itu bergegas mendekat. Dia melirik Xiao Yan dengan sedikit terkejut, merasa sedikit aneh bahwa itu manusia biasa akan memiliki hubungan dengan suku naga Void kuno. Lupakan. Karena ini kasusnya, aku yang lama akan pergi. Anak kecil, penampilanmu tidak buruk. Namun, ada terlalu banyak celah antara kamu dan aku yang dulu. Kamu harus bekerja keras. Orang tua itu sepertinya tidak mau bertemu orang lain. Oleh karena itu, dia melambaikan tangannya ke Xiao Yan. Sebelum Xiao Yan dapat berbicara, lelaki tua itu berbalik dan menghilang dalam fluktuasi spasial. Xiao Yan menemukan bahwa itu atmosfer Pulau Naga Kuno telah berubah ketika dia kembali. Ada juga aura yang jauh lebih tersembunyi di pulau itu. Penemuan semacam ini menyebabkan hati Xiao Yan merasa sedikit kagum. Aura kuat ini kemungkinan besar para tetua dari suku Naga Void kuno yang telah berlatih di alam yang kosong. Kaisar Naga muncul sekali lagi. Sesepuh ini, yang tidak mau berkelahi satu sama lain karena terbelah dalam suku, sekali lagi kembali ke Pulau Naga Timur. Xiao Yan diam-diam bergumam di dalam hatinya. Tentu saja, dia juga mengerti bahwa itu jalan ini pasti tidak akan mudah. Xiao Yan telah mendengarkan Hei Qing ketika dia menyebutkan beberapa informasi yang terkait dengan 3 pulau naga besar lainnya. The Eastern Dragon Island menduduki peringkat sebagai yang terlemah dari 4 dengan kekuatannya saat itu. Teriakan gembira ditransmisi dari bawah sementara Xiao Yan sedang mengobrol dengan kelompok Elder Julie. Segera, sosok hijau melintas dan berdiri cantik di depannya. King Lin. Xiao Yan terkejut ketika melihat gadis cantik ini muncul di depannya. Dia dengan senang bertanya, "Kamu telah keluar dari retret kamu?" King Lin mengangguk. Dia tanpa sadar tertawa dengan suara yang indah ketika dia melihat wajah Xiao Yan yang agak tak berdaya. Tidak perlu depresi. The Triple J Green Snake Flower murid adalah murid misterius teratas di dunia. Dia mungkin satu-satunya di seluruh benua yang memilikinya. Selain itu, kemungkinan hanya ada satu jiwa berkepala ular berkepala 9 yang tersisa di dunia. Jika salah satu dari 2 hal ini telah hilang, itu tidak mungkin bagi kekuatan King Lin untuk melayang, apalagi, dia hanya akan mendapatkan kesempatan seperti itu sekali. Elder Julie membelai jenggotnya saat dia berbicara. Xiao Yan dengan pahit tertawa dan mengangguk. Dia secara alami mengerti bahwa itu peningkatan kekuatan semacam itu akan membutuhkan banyak kondisi yang sangat keras. Namun, melihat kekuatan gadis ini melompat hampir 5 bintang akan membuat hati siapapun merasakannya sedikit tidak seimbang. Dengan kekuatan bintang 6 King Lin saat ini bersama dengan kekuatan dari 3 Jade Green Snake Flower murid, kemungkinan dia bahkan bisa bertarung dengan bintang 7 Douzun. Selain itu, kemampuan penyegelan ular dari 3 Jade Green Snake Flower murid telah pasti diperkuat. Xiao Yan melihat pegunungan tanpa akhir dan tanah yang memanjang ke kejauhan saat ia melangkah keluar dari celah spasial. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit biru. Dia tanpa sadar menghembuskan nafas lembut. Dibandingkan dengan alam kosong yang tak berujung, benua sejati memungkinkan seseorang untuk bersantai. Adik kecil Xiao Yan, kamu akan mencapai Falling Star Pavilion dalam waktu kurang dari setengah hari jika kamu menuju utara dari sini. Karena situasi di dalam suku, aku terburu-buru untuk kembali. Oleh karena itu, aku tidak akan dapat secara pribadi mengirim kamu berdua kembali ke Falling Star Pavilion. Hei Qing melihat sekeliling. Sepertinya kamu telah mendapatkan banyak manfaat dari perjalanan kamu kali ini. Yao Lao berbicara dengan senyum dan tidak terlalu terkejut.